Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di hari ini, hari Minggu, tanggal 11 April 2021, saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda resapi, dan tentunya untuk Anda amalkan. Catatan harian adalah inspirasi dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di satu hari yang saya alami, mungkin saja mempunyai makna untuk Anda, mungkin saja menjadi pencerahan buat Anda, dan menjadi inspirasi di hidup Anda. Karena setiap kejadian itu ada hikmahnya, setiap kejadian pasti ada ilmunya. Hanya tergantung bagaimana kita cerdas dalam melihat kejadian itu. Kalau kita mengabaikan kejadian, kita anggap biasa saja, ya semua jadi biasa saja. Tapi kalau kita mau cerdas melihat kejadian itu sebagai sebuah ilmu, sebuah peluang, bahkan menjadi uang, itu adalah manusia yang cerdas. Sehingga dikatakan time is money, waktu adalah uang. Artinya apa? Setiap waktu bisa menjadi uang, setiap waktu bisa menjadi peluang untuk meningkatkan keuangan kita sebetulnya. Hanya kembali kepada kitanya, apakah kita cerdas dalam melihat peluang itu, ataukah kita mengabaikan peluang-peluang itu. Kesempatan itu datang setiap saat, kesempatan datang berulang-ulang. Tidak ada kesempatan yang datang lalu sudah Anda tidak terima, kemudian ya sudah, Anda berarti mengabaikan kesempatan itu. Rezeki datang setiap saat sebetulnya. Bisa dalam bentuk uang langsung, bisa bentuk apapun, bisa bentuk peluang-peluang, ketemu orang, ketemu kesempatan, dan sebagainya. Setiap waktu adalah kebaikan, setiap waktu adalah peluang yang bisa menjadi uang. Saya doakan semua yang sudah subscribe di channel ini, hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan keberlimpahan. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan bagi yang belum, silakan klik subscribe-nya, nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Pagi tadi, hari Minggu, saya setelah sholat subuh, saya bermain sama Ami, karena dia biasanya bangun siang, tiba-tiba bangun pagi, dan dia ngajak untuk main badminton. Tadi saya main di halaman, kemudian dia mainnya cukup happy, cukup excited, dan dia sudah mulai bisa menerima shuttlecock itu sudah cukup lama, sudah sampai mungkin 7 kali rolling gitu ya, dia masih bisa menerima dan mengejar. Setiap perubahan itu harus bergerak maju, setiap perubahan harus bergerak ke arah kebaikan. Terkadang banyak orang tidak melihat arah positifnya, banyak orang hanya melihat hal-hal yang jeleknya saja. Padahal setiap kejadian itu pasti ada dua sisi. Kalau mau dilihat baiknya pasti baik, kalau dilihat jeleknya ya jelek. Itu tergantung bagaimana Anda dalam melihat, bagaimana persepsi Anda sebetulnya. Kalau Anda melihatnya dengan kacamata yang jelek, jadinya jelek. Melihat dengan kacamata yang baik, jadinya baik. Setiap kesusahan dibaliknya pasti ada kemudahan. Kalau Anda isi kepalanya lihatnya susah aja, jeleknya aja, maka hanya jelek yang muncul. Tapi kalau lihatnya sisi baiknya, maka munculnya ya kemudahan dan kebaikan. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari mana tadi ya? Oh, dari Jambi. Dari Jambi. Beliau adalah seorang pendidik, seorang guru yang dia juga setelah nonton Cahaya Kehidupan terinspirasi membuka bimbel di rumahnya, dan bimbelnya sudah cukup ramai, kata dia. Sudah hampir 9 bulanan nonton Cahaya Kehidupan, dan dia menerapkan semuanya di bimbelnya, di les-lesan di rumahnya, dan dia akhirnya memutuskan untuk belajar supaya apa? Meningkatkan lagi pemahamannya tentang pikiran yang benar, bagaimana membuat impian-impian, bagaimana membuat semua keinginan menjadi hal yang
nyata. Karena banyak orang dia tidak buat impian dengan benar. Banyak orang itu halu, banyak orang sedang berhalusinasi tentang impiannya. Berbeda antara membuat impian yang benar dengan halusinasi. Dan celakanya banyak orang terjebak di zona halusinasi. Anda sudah nonton video saya yang tentang afirmasi, banyak orang terjebak di situ hanya halu tentang afirmasinya. Nulis saya terima uang 1 miliar, saya terima ini, itu halusinasi. Kenapa saya bilang halusinasi? Karena apa? Dituangkan di situ. Harusnya tidak perlu dituangkan, tidak perlu dituliskan di grup-grup Facebook, di status WA, tidak perlu tulis seperti itu. Itu hanya untuk diri Anda sebetulnya. Tapi kalau Anda nuliskan, Anda menjadi halu, dan itu bahaya. Bahayanya apa? Banyak orang menjadi gila karena pengen jadi kaya yang salah. Makanya kenapa saya buat TMC, untuk memberikan Anda pemahaman, memberikan Anda ilmu tentang bagaimana membuat impian yang benar supaya tidak masuk ke zona halusinasi, supaya tidak menjadi halu. Dan akhirnya apa? Ketika jadi halu, seolah-olah gitu ya, seolah-olah Anda terjebak bicara seperti itu, afirmasi seperti itu, kemudian tidak dapat apa-apa. Apalagi program kepala Anda isinya menolak sama uang, program kepala Anda reject sama uang. Yang ada apa? Anda menjadi kacau, kepala Anda stres, akhirnya Anda mengatakan, sudahlah hendak kaya, hendak apa-apa, sudahlah hendak punya uang, hendak apa-apa, sudahlah capek mau jadi kaya, sudahlah yang penting hidup itu bisa makan, bisa sekolahkan anak, bisa ada rumah meskipun kecil, sudahlah gitu aja. Akhirnya apa? Merasa tidak mampu, merasa susah, kemudian mengatakan bahwa salah menggunakan kekuatan pikiran, salah menggunakan hukum law of attraction-nya. Padahal bukan salah afirmasinya, bukan salah loanya, yang salah adalah Anda tidak memahami dengan benar bagaimana menggunakan pikiran. Padahal yang namanya afirmasi, yang namanya loa, itu kuncinya adalah harus menggunakan menggunakan pikiran. Kalau tidak paham bagaimana pikiran itu bekerja, bagaimana menggunakannya, akhirnya Anda terjebak halu untuk kaya. Banyak orang coba seperti itu. Kalau Anda tiap hari mengisi dengan halu-halu seperti itu, Anda bisa gila, Anda bisa error sebetulnya. Pikiran Anda jadi kacau dan Anda jadi jadi emosi nggak stabil, sering marah-marah, kemudian apalagi sering dikit-dikit marah gitu ya. Kenapa? Anda halu dan Anda sering terjebak afirmasinya dihitung berkali-kali dan nggak terjadi. Ini sebetulnya terjadi di ibu tadi, dan dia ketika dia mengenal cahaya kehidupan, akhirnya dia sadar ternyata semua itu salah, semua itu yang dia lakukan salah, dan dia pun menghentikan itu dan dia menerapkan apa yang ada di cahaya kehidupan. Dan tadi dia cerita bahwa saya sudah banyak keajaiban mas ketika menerapkan cahaya kehidupan, bahkan saya baca modulnya, saya sudah bisa menarik banyak peserta bimbel saya, lebih banyak daripada sebelumnya. Dan saya percaya nanti setelah kita belajar, saya lebih paham lagi. Nah, itu bedanya antara halu dengan tahu yang benar bagaimana membuat impian. Hati-hati terjebak di zona halu, hati-hati terjebak di zona menghayal. Menghayal bisa membuat Anda menjadi kacau. Menjadi kaya bukan menghayal, menjadi kaya bukan halu. Menjadi kaya adalah memprogram bagaimana pikiran Anda mengarah kepada kekayaan, bagaimana pikiran Anda bergerak menuju kekayaan. Programnya ada di kepala Anda. Bagaimana Anda memprogram, bagaimana Anda mengarahkan pikiran Anda untuk menjadi kaya. Terima kasih, selamat malam, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.